Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dengan renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat anugerah kasih dan kemurahan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami sedikit akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan. Biarlah ini boleh menjadi bekal, menjadi nasihat, menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami untuk kami jalani hari ini. Teruslah bersama dengan kami ya Tuhan, karena kami mohon dan berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan singkat yang saya bawakan, saya beri judul, Sudahkah Anda berdoa dan mendoakan? Ketika ditanya, sudah berdoa? Tentu sudah. Sudah mendoakan siapa hari ini? Berpikir ya. Zaman semakin maju dan aplikasi WhatsApp salah satu alat komunikasi yang aktif banyak orang memiliki, dan tentunya di antara kita sudah memiliki atau memakai WhatsApp atau WA tersebut. Pasti memiliki lebih dari satu grup pertemanan. Entah itu grup teman kerja, grup gereja, teman sekolah, grup olahraga, dan masih banyak lagi grup. Ketika di grup saudara ada yang meminta, ada yang men-share, tolong doakan ya, tolong bantu doakan. Saya sedang sakit, anak saya sedang sakit, orang tua saya sedang sakit, dan masih banyak contoh-contoh teman atau saudara-saudara yang meminta didoakan. Lalu apa respon saudara dan saya yang biasanya kita lakukan? Kalau kita malas mengirim atau menulis, biasanya kita cuma kirim gambar, ikut mendoakan. Kemudian ada yang menjawab, saya doakan semoga cepat sembuh dan sebagainya. Dan itu juga yang biasa saudara saya lakukan. Terus saya juga seperti itu, Pak. Kita lakukan seperti itu. Saya pernah tersentil, saudara. Waktu ibadah KP ada yang bersaksi. Oleh karena pertolongan Tuhan, dia menyampaikan seperti itu. Dan oleh karena doa saudara. Dan orang yang bersaksi itu menyebut nama saya. Terima kasih juga buat Mas Hari yang sudah membantu doa. Bagaimana perasaan saya waktu itu? Bangga, senang, oleh karena nama saya disebut? Bukan saudara, tapi justru rasanya seperti tertemplak perasaan saya. Karena jujur, waktu itu saya hanya membalas dan merespon WA-nya, tapi saya belum mendoakan dengan benar. Saya belum doakan apa yang dia minta, saya cuma hanya merespon karena saya lupa dan saya minta maaf. Dari sini saya belajar, ketika ada saudara, teman, anggota jemaat yang meminta doa, walaupun hanya melalui grup WhatsApp, dan ketika saudara dan saya membaca dan ikut meresponnya, sebisa mungkin berikan waktu kita sedang berdoa, sisipkan, bawakan dalam doa orang tersebut. Supaya ketika kita meminta bersama-sama, ketika kita saling berdoa dan mendoakan, mukjizat Tuhan boleh nyata atas kita. Mengapa mendoakan orang lain itu perlu? Berdoa bagi orang lain merupakan salah satu cara untuk memperhatikan bukan hanya kepentingan kita sendiri, tetapi kita belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dan artinya berbagi sifat ilahi. Kita mengembangkan apabila kita berdoa bukan bagi orang lain, kita dapat lebih mengerti mereka, menjadi lebih sabar terhadap mereka. Dan mungkin ketika kita mempunyai perasaan benci yang kemungkinan ada, kita buang. Memberikan tempat pikiran-pikiran membina orang buat kita menjadi orang menjadi pengasih, bersuka cita. Berdoa bagi orang-orang lain juga memajukan perdamaian dan persatuan di antara umat Tuhan.
Semoga renungan yang saya bawakan dan sangat singkat ini, melalui pengalaman saya yang saya alami, semoga boleh bermanfaat dan menjadi berkat. Dan sebagai anggota gereja, keluarga, jemaat, biarlah kita saling mendoakan supaya ada tumbuh kesatuan, kekuatan, kekompakan, kepedulian antara sesama anggota jemaat gereja. Dan ayat intinya saya rindu ingin membacakan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam terjemahan sehari-hari saya juga ingin rindu membacakan. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.